panggung adu gagasan dalam program Losi Kompas TV malam itu betul-betul membuat Menteri Sekretaris Negara Bayangan Ferry Amsari mati kutu. Betapa tidak, maksud hati ingin menguliti program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto. Panggung itu justru membalik skenario, menjadi ajang yang membongkar ketidaksiapan amunisi Ferry dalam berdebat dengan Suroto, staf ahli Agrinas Pangan Nusantara. Suroto yang memang dikenal sebagai praktisi dan pengamat gerakan koperasi, memegang dashboard data serta pemahaman lapangan yang sangat presisi. Sejak awal, Suroto sudah ngegas dan meluruskan bahwa konsep Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa, tapi wujud dari masa persemakmuran atau Commonwealth untuk merombak struktur ekonomi yang kapitalistik. Setiap orang punya posisi untuk berada dalam kesetaraan dalam hak bersuara. Tapi ternyata dalam eksekusi ekonomi tidak terjadi. Nah, Presiden Prabowo menerjemahkan ya konstitusi pasal 33 ayat 1 perekonomian disusun, artinya jangan dibiarkan sistem kapitalis ini, sistem ini bekerja terus. Makanya bagaimana cara merubahnya adalah membangun institusi demokrasi ekonomi supaya ada perimbangan dari demokrasi politik ini. Sehingga sistem yang tadi diusulkan tidak relevan kalau... Lalu kemudian ini saya sebut sebagai mazhab yang namanya mazhab persemakmuran bersama. Jadi Presiden Prabowo ini ingin menerjemahkan bahwa ekonomi itu boleh tumbuh tapi jangan hanya segelintir kelompok serakah. Kalau istilah Prabowo Subianto itu kan serakah nomik. Nah, sistem serakah nomik ini yang ingin didekonstruksi, ingin dirobat, ingin kemudian direvitalisasi dengan membangun demokrasi ekonomi. Kelemahan paling mencolok dari Ferry Amsari justru tampak saat ia mencoba menyerang urusan rantai pasok gas LPG 3 kg alias gas melon. Ferry melempar klaim bahwa harga gas melon di bawah tetap membumbung tinggi bahkan setelah adanya peresmian, lalu menunjuk koperasi di kawasan Blok M sebagai contoh. Disinilah Ferry tertangkap basah asal bunyi. Ia tidak melakukan ground check dan hanya mengandalkan kabar mentah yang menurut Suroto diambil dari media sosial. Klaim itu runtuh seketika saat Suroto memotong dan meluruskan bahwa proyek uji coba Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tahap awal sama sekali belum menyentuh Jakarta, termasuk kawasan Blok M, tapi difokuskan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ferry gagal paham membedakan antara jalur distribusi lama milik kartel yang membuat harga membengkak hingga Rp25.000 dengan sistem Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dirancang ketat untuk mengunci harga sesuai harga eceran tertinggi Rp16.000 per tabung gas 3 kg. Pendekatan afirmatif dari masa persemakmuran ini ditujukan langsung untuk mengamankan urusan perut rakyat, terutama dalam memotong rantai pasok dan menertibkan harga gas melon di tingkat desa. Seluruh barang subsidi itu termasuk gas melon tadi akan disalurkan seluruhnya melalui koperasi. Dan kemudian harganya tidak boleh dikomersialisasi lagi. Harus dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang dijual oleh pemerintah. Artinya harus 16.000 ya harus 16.000. Kalau di atas HET itu adalah kebiadaban dan itu adalah sistem komersialisasi yang sistem ini bekerja selama ini ingin dirubah oleh Presiden Prabowo melalui 16.000. Sejak awal, Suroto langsung mengunci perdebatan pada fakta-fakta keras. Data BPS dibuka. Kontribusi bisnis dari 130.000 koperasi lama di Indonesia ternyata tidak sampai 1% terhadap ekonomi nasional. Tragis. Suroto membongkar fakta itu di depan muka Ferry. Koperasi lama sudah puluhan tahun jalan di tempat, tergilas roda, yang menurut Suroto roda kapitalisme. Lalu, kalau negara mau turun tangan melakukan tindakan afirmatif melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kenapa harus dihalangi? Ferry Amsari membawa pendekatan yang sangat berbeda, khas akademisi hukum tata negara. Ia fokus pada aspek prosedural, norma kelembagaan, dan prinsip check and balance. Ferry melempar kritik bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih lahir tanpa perencanaan, bahkan menyindirnya sebagai proyek berbasis wangsit. Diksi hukumnya melayang tinggi. Niat hati Ferry ingin menjadi pengawas dengan bendera kabinet bayangan, tapi posisi argumennya malah paradoksal. Ia menolak intervensi negara dalam koperasi, padahal tanpa intervensi APBN, rakyat desa dipaksa bertarung sendirian melawan raksasa kartel. Ferry yang datang mewakili suara sipil
justru terjebak membela logika pasar bebas yang selama ini mencekik petani dan nelayan. Tapi begitu diskusi digeser ke area eksekusi ekonomi politik dan rantai pasok real, pola kritik Ferry tampak melompat-lompat. Ia pindah dari isu keabsahan oposisi, lari ke kritik perencanaan, lalu mendarat di klaim harga gas LPG 3 kg alias gas melon. Logika ekonomi Ferry pun makin keruh. Ia menolak terlibatan modal negara dalam koperasi desa kelurahan Merah Putih. Menurutnya, koperasi harus murni dari bawah atau bottom up, harus dari iuran anggota. Ferry terkunci pada dogma lama, koperasi harus murni dari bawah, harus dari iuran modal anggota yang mengumpul sedikit demi sedikit. Di atas kertas seminar, konsep itu sangat indah, tapi di lapangan itu adalah resep kegagalan. Bagaimana mungkin koperasi desa yang modalnya cuma puluhan juta bisa bertarung melawan kartel distribusi pemegang modal ratusan miliar? Mengandalkan cara lama sama saja mengirim rakyat ke medan perang hanya berbekal bambu runcing. Suroto dengan tegas menembak kenaifan cara pandang Ferry yang ingin koperasi tumbuh murni tanpa intervensi APBN, padahal model lama sudah terbukti gagal total. Selama ini koperasi bottom up, koperasi yang ditumbuhkan dari bawah juga tidak dilarang oleh pemerintah. Tapi hasilnya yang 1% koperasi soko pinggiran aja belum seperti ini. Nah sekarang kenapa masalahnya ini terjadi seperti ini? Pemerintah Presiden Prabowo ini punya satu gagasan besar, ingin apa? Merubah struktur ekonomi supaya tidak kapitalis, supaya demokrasi politik ini yang banyak kita bicarakan itu juga ada perimbangannya dengan demokrasi ekonomi. Karena apa? Kalau demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu sesungguhnya ya kuasa dari sistem kebijakan pemerintah kita dan sebagainya itu akan dikuasai oleh kapitalis. Sederhananya terus, berarti koperasi desa Merah Putih ini akan menggenjot ekonomi desa akan seberapa besar? Ini adalah aset yang ditransfer itu kalau dalam prognosa atau rencana anggaran yang akan ditransfer keseluruhan itu 83.000 itu kalau dikalikan 3 miliar itu kan 249 triliun. Ferry yang berniat menyerang pemerintah justru terpojok. Posisi argumennya malah seolah-olah merawat status quo yang merugikan rakyat kecil. Padahal gerakan ini bukan lagi wacana di atas kertas. Peresmian skala nasional dan pilot proyek ribuan titik di Jawa Timur serta Jawa Tengah sudah berjalan. Lebih dari sekedar penyedia barang subsidi, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menyiapkan manajer-manajer koperasi terlatih di setiap desa. Manajer ini dilengkapi dashboard data real dan manajemen modern untuk tampil sebagai patron baru bagi masyarakat desa. Selama ini, masyarakat desa selalu bergantung pada tengkulak dan lintah darat sebagai patron ekonomi mereka. Kini sosok manajer koperasi yang profesional dan berintegritas hadir menggantikan peran itu. Ia menjadi pelindung hak-hak ekonomi rakyat, tapak ketika menghadapi gurita kartel. Terlalu banyak diksi hukum yang dibawa Ferry, tapi miskin data tandingan. Ia tidak bisa membuktikan bahwa model lama lebih efisien dibanding Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang digagas Prabowo. Ferry terjebak pada komplain kelembagaan, bukan pada analisis manfaat ekonomi. Jika Mensesnek bayangan ini hanya berbekal retorika tanpa validitas data yang presisi, gagasannya akan mudah patah. Debat di panggung televisi ini memberikan satu pelajaran sederhana. Retorika sehebat apapun akan selalu terbentur dan terkuliti di hadapan fakta dan data. Men of our time.